Oke, sebelum ke episode kedua, gue bakal sedikit menceritakan kejadian dari episode pertama. Di episode pertama, awal film kita dilihatkan adanya sebuah cermin. Lalu apa hubungannya cermin itu? Simak video berikut sampai habis supaya tahu apa maksud dari cermin itu. Sebelum kita bahas videonya, jangan lupa kalian subscribe dan juga like videonya biar Babang ini tambah semangat. Di episode kedua ini kita dilihatkan tokoh yang bernama Seulgi sebagai orang tak terlihat. Ada juga Guru Han sebagai guru yang misterius, Sangwoo dan ketua kelas yaitu Kang Yerim. Dan ada 3 sahabat yang bernama Go Yunha, Pak Byul dan juga Ah Yong. Langsung saja kita eksekusi. Oke, cerita episode kedua dimulai dengan Guru Han yang memberi kertas bahkan pertemanan kepada Kim Seulgi. Pada saat di kelas, Kim Seulgi ini menaruh dendam kepada Yunha karena dulu sering menghinanya. Kim Seulgi melirik pada Yunha yang sedang asik mengobrol dengan Pak Byul dan juga Ah Yong. Guru Han tadi berpesan bahwa setiap kali yang diberi tanda X, maka hubungan kedua orang tersebut akan berakhir. Kim Seulgi yang menaruh dendam kepada Go Yunha akhirnya membuat garis Ah Yong, Pak Byul dan juga Go Yunha. Garis itu lalu diberi tanda silang. Setelah Kim Seulgi membuat garis, tiba-tiba saja Ah Yong dan juga Pak Byul meninggalkan Go Yunha tanpa sebab dan mengabaikannya. Diam-diam Kim Seulgi tersenyum sinis. Go Yunha pun bingung dengan sikap kedua teman-temannya. Bahkan dia memanggil temannya itu dan memarahi mereka, tapi keduanya mengacuhkan Go Yunha seakan-akan Go Yunha itu tidak ada. Kim Seulgi menghampiri Go Yunha dan berkata, "Kami tidak lagi peduli padamu, dan rakamu baru saja dimulai." Setelah senang menghina Go Yunha, Kim Seulgi membuat garis pertemanan lebih banyak lagi, sehingga ia mendapatkan lebih banyak teman di kelasnya. Kim Seulgi pun senang karena ia mendapatkan banyak teman di kelasnya. Akhirnya dia menggambar seluruh siswa di kelas itu. Guru Han diam-diam tersenyum melihat itu semua. Namun senyumannya guru itu seperti ada yang aneh. Kim Seulgi yang belum merasa puas, akhirnya dia membuat garis seluruh siswa kelas tersebut terhubung dengan Go Yunha. Namun garis tersebut diberi tanda silang, sehingga Go Yunha tidak dianggap satu kelas. Sampai-sampai saat olahraga, Go Yunha dipermainkan oleh teman-temannya. Jangan ditiru ya, adegan ini hanya dilakukan untuk orang profesional. Kim Seulgi akhirnya merasa senang karena Go Yunha dipermainkan oleh seluruh siswa kelas tersebut. Kim Seulgi teringat akan kebaikan Sangwoo saat dia dicegal oleh teman-temannya, dan Sangwoo pada saat itu membantunya untuk berdiri dan membelanya. Ia pun tersenyum lalu membuat garis antara mejanya dan meja Sangwoo. Dan tentunya dari garis tersebut, Sangwoo mendadak terpesona pada Kim Seulgi. Pada saat Kim Seulgi sedang duduk di taman, tiba-tiba Kang Yerim menghampirinya. Lalu dia mengatakan bahwa semua teman di kelas menjadi aneh, kecuali kita berdua. Kita, lo aja kali. Kang Yerim mulai curiga kalau Kim Seulgi juga mengetahui akan hal ini. Dan dia menanyakan kepada Kim Seulgi kalau Kim Seulgi mengetahui hal ini. Tetapi justru Kim Seulgi menyangkal dan Seulgi agak kesal dengan pertanyaan Kang Yerim. Kim Seulgi pun akhirnya pergi karena kesal atas pertanyaan dari Kang Yerim. Tetapi lama-kelamaan Kim Seulgi merasa sedih dan kasihan terhadap Go Yunha yang diajukan oleh teman-temannya. Bahkan teman-temannya menganggap Go Yunha itu seperti orang yang tidak ada. Karena merasa kasihan, akhirnya Kim Seulgi menemui Guru Han untuk meminta membatalkan kontrak dan meminta bahkan pertemanan yang baru. Tetapi Guru Han tidak mau karena tidak bisa. Nah, di sini Sangwoo dan juga Kang Yerim mengintip mereka dan mengira kalau Guru Han menegur Kim Seulgi. Kemudian Kang Yerim menyuruh Sangwoo untuk memfotonya. Setelah difoto, ada yang aneh, yaitu wajah Guru Han terlihat blur, sedangkan Kim Seulgi tidak blur sama sekali. Padahal saat difoto tadi, Guru Han itu tidak bergerak, namun hasilnya wajahnya
blur. Pada saat di kelas, Kim Sul-gi menjadi rebutan teman-temannya di kelas karena dia menjadi populer di kelasnya. Setelah itu, Kang Yerim melerai temannya agar menjadi tenang, tidak rebutan lagi, tetapi justru malah menjadi lebih ribut lagi. Setelah suasana menjadi tidak tenang, tiba-tiba kertas bagan pertemanan terjatuh ke lantai, dan secara tidak sengaja air di dalam botol itu tumpah dan mengenai kertas tersebut. Air tersebut kebetulan mengenai garis dari Sang-woo. Seketika Sang-woo sadar dan menjadi normal kembali. Kim Sul-gi yang mengetahui hal itu, lalu dia mengambil kertas tersebut dan lari meninggalkan kelas. Teman sekelasnya pun mengejarnya. Kim Sul-gi berlari sampai di atap sekolah. Setelah dia sampai di atap sekolah, dia melihat Go In-ha yang berdiri di pinggir atap sekolah. Dia sepertinya ingin bunuh diri. Lalu Kim Sul-gi menghampirinya. Kim Sul-gi akhirnya bisa merayu Go In-ha untuk turun dari atap sekolah. Setelah turun, Go In-ha berkata kepada Kim Sul-gi, "Kalau kamu ingin menjadi seperti dulu lagi, pergilah selamanya dan mati saja." Setelah itu, teman-temannya tiba-tiba sudah sampai di atap sekolah, lalu menghampiri Kim Sul-gi. Teman-temannya pun kembali memperebutkan Kim Sul-gi tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba kertas yang dibawa Kim Sul-gi terjatuh dan diinjak-injak oleh temannya. Kertas itu terkena air sehingga kertas itu menjadi rusak. Kim Sul-gi yang ingin mengambil kertas tersebut tidak bisa karena dia diperebutkan oleh teman-temannya. Tiba-tiba temannya semua berubah karena kertas tersebut rusak. Setelah teman-temannya meninggalkannya sendirian di atap sekolah, Kim Sul-gi mengambil kertas tersebut yang sudah rusak. Dia menangis dan juga berteriak histeris. Dia tak menyangka keadaan berubah seperti dulu lagi. Teman-temannya tidak menganggapnya sama sekali. Kemudian Kim Sul-gi kembali ke kelas dan dia mengajak berbicara kepada teman-temannya. Namun tidak ada satupun teman-temannya yang mendengarnya. Sampai-sampai Kim Sul-gi mendorong meja dan mengebrak-gebrak meja temannya itu. Namun tidak ada satupun temannya yang memperhatikannya. Kim Sul-gi pun menangis karena lelah. Tidak ada satupun temannya yang memperhatikan. Keesokan harinya, keadaan di kelas Kang Yerim dan kawan-kawan itu seperti biasa aja. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa Kim Sul-gi temannya itu tidak ada. Entah di mana Kim Sul-gi saat ini. Kang Yerim yang merasa ada teman sekelahnya yang hilang, tapi dia sulit untuk mengingatnya. Bahkan namanya saja dia tidak ingat. Dia tidak ingat apapun sama sekali. Besoknya saat Kang Yerim bermain dengan Sang-woo, tanpa sengaja dia melewati bangkunya Kim Sul-gi. Lalu di bangku tersebut ada tulisan yang bertuliskan "Jangan pergi ke ruang BK". Nah, kemungkinan tulisan ini dibuat oleh Kim Sul-gi. Nah, di ending video kita dilihatkan Kim Sul-gi yang histeris seperti berteriak meminta tolong. Namun anehnya, dia seperti berada di dalam sebuah cermin. Nah, jadi di awal episode kita dilihatkan adanya sebuah cermin. Cermin itu adalah sebuah dunia. Nah, dunia ini adalah dunianya Guru Han tadi. Jadi, Kim Sul-gi ini menghilang, tapi teman-temannya tidak ada yang menyadarinya. Makanya dia menulis jangan pergi ke ruang BK, supaya teman-temannya itu selamat. Oke, cukup sekian dari episode kedua ini. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dulu channel ini dan juga jangan lupa like videonya.